menjadi hufrah min hufarin nira. Jangan sampai mendapatkan azab kubur ya Allah. Masuk ke liang kubur dan kami tetap sebagai umatnya Nabi Muhammad. Masuk ke liang kubur dengan membawa amal soleh yang telah diajarkan Nabi Muhammad, sehingga kuburan kami ya Allah berubah menjadi raudhah min riyadil jannah ya Allah. Jangan sia-siakan umurmu, jangan sia-siakan apa yang kau miliki di dunia. Kematian ada di hadapan kita, kuburan ada di hadapan kita. Kalau Habib Ali mengatakan fal amal masyi, amalanku tidak ada, bagaimana dengan kita? Tidak punya kecuali dosa, kecuali maksiat. Ya Rabb, jangan sampai sebaik-baik manusia adalah yang berakhlak. Makanya kata Nabi SAW, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Apakah yang paling banyak tahajudnya? Apakah yang paling banyak zikirnya? Apakah paling banyak salawatnya? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak, perbuatan, tabiat manusia yang dia lakukan tanpa berpikir lagi. Kalau masih berpikir, belum menjadi akhlak. Nampak orang susah, maka dia tak berpikir, langsung dia keluarkan saja uang, dia bantu. Itu akhlak. Kalau masih berpikir, dia tengok mana yang besar, mana yang kecil, belum akhlak. Yang penting kan hatinya. Kamu kenapa nggak pakai jilbab? Saya memang nggak berjilbab, tapi hati saya berjilbab. Saudara-saudaraku yang masih mengatakan hati berjilbab, Ustadz nunjuk mana nih? Kamera. Biar mudah nanti dipotong, like and share. Hai saudaraku, ketika diajak Marira berjilbab, kau jawab. Yang penting kan hatinya berjilbab. Nanti aku khawatir kau jumpa orang gila di jalan. Lalu kau katakan kepada dia, hai orang gila, kenapa nggak pakai celana? Yang penting kan hatinya bercelana. Jangan suka kepada orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Apakah sah sholat jika kita tak tahu arti bacaan sholat tersebut? La sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah sholat kalau tak baca Fatihah. Apakah disyaratkan tahu artinya? Tidak. Tahu secara global saja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tahu secara global. Apalah arti doa iftitah itu? Allah Maha besar. Selebihnya yang kau tanya aku, cuma tak ada lagi pertanyaan lain. Nah, gitu cara jawabnya kalau kita tak tahu. Habis itu Fatihah. Fatihah secara umum tahulah kita. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat begitu juga. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi andai tak tahu artinya tetap sah. Tapi kita berusaha untuk tahu. Maka belilah Quran yang ada terjemahnya. Ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. 250.000. Jangan tawar-tawar lagi. Harga sepatu 500. Sepatu yang menjaga tapak kaki dari tai ayam 500 harganya. Quran yang menjaga diri dari api neraka. Quran waktu akad nikah dulu diletakkan di ruang tamu dalam peti kaca. Setiap tamu datang ke situ macam nengok kucing. Saya ingin tanya Ustaz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdul Sattar. Siapa namanya? Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdul Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdul Sattar, bercerita
tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan, laki-laki apa perempuan, laki-laki apa perempuan, laki-laki apa perempuan. Ditusukannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi di sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi di sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur. Sampai masanya kita akan mati, malaikat maut akan mencabut. 70 kali malaikat maut menatap mata kita, melihat wajah kita. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Ini perempuan yang pelit, yang bakhil, kedekut ini, yang tak mau sedekah ini, yang kalau beli ikat nawarnya mau mati. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, jangan dulu. Ini yang orang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, sudah tidak ada uang pakai lem kambing, sudah tidak ada uang tetap juga pakai kopi campur spiritus. Ku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin boleh jadi malam ini dia bertaubat. Mudah-mudahan yang pelaku dosa bertaubatlah engkau malam ini. Taubatlah sebelum malaikat maut mencabut nyawamu. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Kau adalah laki-laki yang gagah perkasa, akan menikah dengan perempuan, dan kau akan punya anak perempuan. Kalau hari ini kau mainkan perempuan, kalau hari ini kau goda perempuan, hari ini kau tinggalkan perempuan, suatu saat anak perempuanmu akan mengalami hal yang sama. Itu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat sudah mencabut pedang, aku pancung kepalanya, aku penggal lehernya. Jangan. Bagaimana kalau orang merusak anakmu? Bagaimana kalau orang merusak adikmu? Bagaimana kalau orang merusak kakakmu? Bagaimana orang merusak ibumu? Bagaimana kalau orang merusak kehormatan saudara? Perempuan adalah adik kita, perempuan adalah kakak kita, perempuan adalah ibu kita, perempuan adalah anak perempuan kita yang selama ini merusak, mengganggu anak perempuan. Malam ini juga berjanji, aku tidak mengganggumu. Apa sama berbakti sama orang tua dengan berbakti sama mertua? Kau jumpa istrimu itu umurnya berapa? 25 tahun. Selama 25 tahun tuh ngasih makan dia siapa? Ayam, ikan lele, tak akan dia kasih. Kenapa dia mau mengasihi anak gadisnya kepada engkau, sedangkan kau tak pula ganteng? Emakmu sayang padamu karena kau anaknya, ayahmu sayang padamu karena kau anaknya. Tapi ini bukan emakmu, bukan ayahmu, tapi mau mengasihkan anak gadisnya padamu. Kira-kira mana yang lebih hebat, orang tua apa mertua? Mertua. Oleh sebab itu jangan kau beda-bedakan. Sayang kau pada emakmu, sayang pada emak mertuamu, karena dia memberikan anak gadisnya yang the best, yang terbaik. Inilah anak gadisku yang paling cantik.
Oleh sebab itu maka yang selama ini tak sayang pada mertua, balik dari pengajian ini mudah-mudahan sayang dia pada mertua, insyaallah. Makanya carilah menantu yang soleh. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan dulu. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang dulu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangan, peluklah tangan, ciumlah tangan. Kalau kau ada duit, kirim. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Siapa di antara 7 yang dapat naungan di padang mahsyar itu? Yang dapat naungan itu adalah sabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Tapi ada anak muda, masa mudanya dihabiskan untuk menghidupkan masjid-masjid solat subuh berjamaah. Mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai anak muda yang hawa nafsunya sedang bergelora, mereka anak muda yang sedang dicari-cari, dicinta, tapi cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Semua ini pasti masuk surga. Jangan takut, jangan ragu, jangan cemas, jangan ngeri, jangan galau. Kalau galau imannya turun, kalau imannya turun imunnya drop, kalau imunnya drop covid masuk. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, mati resikonya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung malu keluarga ditengok, hamil tak punya suami, laki-laki apa perempuan? Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh. Udah muntah, malu, meregang nyawa, tak punya kehormatan, tak punya harga diri, mau juga dibonceng laki-laki. Goblok. Kalian anak-anakku, kalian anak-anakku semua, sebagaimana aku menasehati anakku, begitulah aku tak mau anak-anakku dilecehkan, diremehkan, disepelekan orang. Jaga harkat martabat kalian. Siap. Aina ma takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun engkau berada di dalam peti yang kokoh dan kuat. Kematian tidak bisa ditawar. Sampai masanya kita akan mati, malaikat maut akan mencabut. 70 kali malaikat maut menatap mata kita, melihat wajah kita. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin boleh jadi malam ini dia bertaubat. Mudah-mudahan yang pelaku dosa bertaubatlah engkau malam ini. Taubatlah sebelum malaikat maut mencabut nyawamu. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Terakhir, siapa yang pengen dosanya diampuni angkat tangan. Yang di rumah semua angkat tangan kalau menyaksikan ini, walaupun Arifin tidak lihat. Siapa yang ingin dosanya diampuni angkat tangan. Siapa yang ingin sholatnya diterima angkat tangan. Siapa yang ingin doa-doanya dijabah angkat tangan. Baik, turunkan. Ini rahasianya. Sebenarnya rahasia nih, tapi kok disampaikan? Iya, rahasia langit. Rasul SAW dari Allah. Nah, Arifin dapat dari ulama dan Arifin sampaikan.
ulama dari Rasulullah SAW, ulama pewaris para nabi. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi sahih jidan. Jadi jangan ragu-ragu dengan hadis ini. Dan Anda mengamalkan ini. Dengarkan ikhwah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun dari tidurnya lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah faghfirli, ampuni hamba, maka Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima sholatnya, dan Allah ijabah doa-doanya. Sadaqah Rasulullah SAW. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Amalkan ini nak, setiap bangun tidur tentu dimulai dengan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ayo sama-sama. Barang siapa bangun dari tidurnya lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah faghfirli. Sama-sama, faghfirli artinya ampuni hamba, maka dosa-dosanya diampuni, sholatnya diterima, dan doa-doanya diijabah. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Maka kalau kita mengamalkan ini, kita berdoa tengah malam diijabah, sholat malam kita diterima, dan dosa-dosa kita diampuni. Pertama yang dihisab oleh Allah adalah salat. Kalau salatnya lancar, baru dihisab yang lain. Kalau salat tidak ada, Allah tidak bakal hisab yang lain, langsung dibuang ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya salat itu tiang agama. Bahkan salat itu termasuk tali hubungan kita sama Allah. Kalau terputus tali itu, tidak ada ibadah yang bisa sambung lagi. Salat adalah batas antara iman sama kafir. Posisinya di perbatasan. Tinggal kita amalkan, berarti kita di golongan orang beriman. Kalau tidak mengamalkan, berarti kita milih menjadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Saya mohon ada dua amalan dijaga lepas salat. Zikir lepas salat sama ayat al-kursi lepas salat. Ini mohon jangan ditinggal. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, jumlah 99. Satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, walaupun dosa kita macam banyak buah laut, Allah akan ampuni. Oleh sebab itu, kalau lepas salat baca itu dengan tenang. Berapa minit? Saya hitung tidak sampai 3 minit. Selesai. Praktekno iki. Salat subuh samping beda, habis setiap salat subuh rungokno kuping-kuping. Sing nang omah barang. Moco ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latif 129. Terus kalau bisa setiap 10 Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz, itu wacanan pisang ben 10. Nah kangelan pip ya saja urip kowe lah. Golek dhuwit angel kabeh angel kon ngamalke ngene sithik kowe. Engkau akan lihat umat Nabi Muhammad itu tegas pada segala yang menyimpang, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri utamanya mereka rajin sholat. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau ingin dibedakan ini umatnya atau bukan, lihat sholatnya. Ya, ini sindiran halus tapi tajam gitu ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil azan nggak mau sholat. Katanya umat Nabi Muhammad, diminta sujud nggak sujud.
Kata Allah sederhana, umat Nabi Muhammad itu tarahum ruk'an sujada, engkau akan lihat dia ruku dan sujud salat. Jadi kalau Anda masih mengaku umat Nabi, akan kelihatan salatnya. Itu sindiran tajam loh, halus tapi tajam. Maaf ya, artinya ketika Anda mengaku umat Nabi Muhammad tapi nggak mau sholat, dipertanyakan nilai keumatannya. Demi Allah saya katakan, kalau ada yang melihat status Anda tentang sholat, teringat dia sholat, kemudian sholat, Anda mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, itu sahih. Dari Nabi SAW, hadis Muslim, nomor hadis 1893. Ya, Nabi menyampaikan, man dalla ala khairin, siapapun yang menunjukkan pada kebaikan, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau teman-teman menuliskan waktu zuhur di sekitaran Jakarta jam sekian, 10 orang lihat status Anda, ingat sholat, kemudian sholat, itu Anda mendapatkan pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau bisa menulis yang baik, kenapa menulis yang jelek-jelek gitu kan? Ya nulis tentang orang lain, nulis tentang rumah tetangga, nulis tentang mobil macet, nggak ada faedahnya, ngapain? Nggak ada kerjaan gitu kan? Atau nulis sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya. Ceklik, sedang ta'lim, ngapain? Nggak ada manfaatnya gitu kan? Mendingan Anda bikin yang bagus-bagus ya. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, ketika mendengar panggilan dari masjid, Anda akan menghadap, maka kenakan pakaian terbaikmu. Pakaian terbaikmu. Anda dapat undangan dari teman Anda. Maaf, ada resepsi besok, ada undangan jam 10 pagi. Anda siapkan pakaian paling bagus, Anda siapkan pakaian paling bagus, sepatunya bagus, bahkan pesan dari toko yang baru, dan sebagainya. Untuk memenuhi apa? Undangan. Datang ke resepsi, cuma salaman, makan nggak bisa nambah. Ya, Masya Allah, sekali lewat, foto-foto, pulang. Menyiapkan pakaian luar biasa. Anda diundang oleh Allah 5 kali dalam sehari. Kebutuhan diberikan, rizki diberikan, kesehatan dimaksimalkan. Maaf, kesulitan kemudian dimudahkan, segalanya diberikan. Dan tidak ada yang mengundang seperti Allah 5 kali dalam sehari. Tiba-tiba Anda datang dengan pakaian yang biasa-biasa saja. Jadi kalau Anda ingin datang dalam kekhusyuan, kata Allah, pertama kali kenakan pakaian terbaik. Kalau tidak percaya, silakan. Maka yang pertama, banyak orang terjebak pada permainan. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ibadi, duhai hamba-hambaku, aku ciptakan kamu itu buat ibadah, jangan banyak mainnya. Sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang ke akhirat, alamnya beda, maka nggak bisa dipakai bekal dunia. Bangun dari mimpi, lihat keadaan, Anda mesti berubah. Kata Allah, saya ciptakan kamu buat ibadah. Kalau kamu terjebak pada permainan dunia, aku khawatir saat pulang nanti ke akhirat kamu nggak bahagia. Lihat anak bahagia, lihat cucu bahagia, main dengan cucu, permainan bahagia. Tapi kalau kamu ke akhirat gak punya bekal, kamu berpisah nantinya. Bapak ke surga, anak ke neraka. Istri ke surga, suami ke neraka. Anak ke surga, bapak ibu ke neraka. Apa antum tega melihat anak antum berpisah dengan antum di akhirat? Sedangkan Anda yakin akan ada surga, Anda yakin ada neraka, Anda yakin ada kematian. Pertanyaannya, Anda yakin wafat tapi tidak siap-siap dengan bekal wafat Anda. Kawan-kawanku kaum pria, hati-hati terhadap cintanya wanita. Maaf ya mbak, wanita itu kalau sudah mencintai pasti ingin memiliki. Jadi palsu kalau ada kalimat aku mencintainya walaupun aku tak harus memilikinya. Palsu. Ini kisah diabadikan dalam Al-Quran. Zulaikha itu cintanya sama Nabi Yusuf. Cari zaman sekarang susah yang nandingi. Yang menarik buat saya, coba dicek di Al-Quran, siapa yang memenjarakan Nabi Yusuf? Siapa? Zulaikha. Siapa yang mencintai Nabi Yusuf? Zulaikha. Ini yang saya maksud tadi. Hati-hati ketika wanita sudah jatuh cinta. Karena wanita itu kalau sudah jatuh cinta, dia sanggup memenjarakan kekasihnya. Jadi perbuatannya yang keji dan buruk itu dilandasi karena cinta. Kalau aku tak mendapatkannya, maka yang lain tak boleh mendapatkannya. Oleh karena itu ketika kita bertaubat dan menangis, titisan air mata berharga di sisi Allah. Dari mana kita tahu berharga di sisi Allah? Ternyata Rasulullah SAW bersabda, Ainun la tamassahan nar, ainun bakat min khasyatillah. Bisa titisan air mata karena Allah, malu sama Allah, malu karena dosa maksiat. Sebab titisan air mata, Allah jamin kita tidak boleh tersentuh oleh neraka jahanam.
Siapa dia? Dia adalah seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darah dan hartanya demi kita sebagai umat. Beliau kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Perut suci beliau berbunyi. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pipinya pernah tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pernah wajah beliau dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kalian? Lupakah kalian darah suci beliau yang menetes ketika berada di kota Taif dilempari batu demi... Tapi ada anak muda, masa mudanya dihabiskan untuk menghidupkan masjid-masjid solat subuh berjamaah. Mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mereka anak muda yang gagah perkasa. Kalau ada orang tua, orang pensiun, orang jompo, orang sakit ke masjid, biasa. Tapi mereka anak muda yang hawa nafsunya sedang bergelora, tapi cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah anak-anak muda yang diselamatkan Allah hati mereka. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Maka kalau sudah dia mendengar suara azan bergema, bergetar hatinya. Idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Hayya 'alas shalah, mereka segera sir wala takif, sir wala takif. Ingat wasiat saya, sir wala takif, maju terus, pergi terus, maju terus, jalan terus, jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur, jangan pernah selesaikan dalam perjuangan, maju terus, jangan berhenti, sir wala takif. Saudara-saudara, berhenti kita maju, mundur kita. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى Rasulullah. Senangnya orang tua kita namanya disebut depan Rasulullah. Kenapa? Karena anaknya bersalawat kepada Rasulullah. Malaikat menyampaikannya, bukan fulan menyampaikan salawat kepadamu, tidak, tapi mengatakan fulan ibn fulan, disebut nama orang tuanya bahwa dia telah bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Orang-orang yang mati dalam kubur itu ditanya oleh Allah, hai mayat, hai jenazah, kalau kau diberi kesempatan hidup, mau apa? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku kesempatan hidup sekejap saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, aku mau membangun masjid, wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang soleh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sampai masa besok tidak ada yang akan bantu kita kecuali Nabi Muhammad. Mumpung di dunia, senangkan Nabi Muhammad, biar kita besok disenangkan oleh Nabi Muhammad. Insya Allah Nabi Muhammad tidak akan lupa kepada kita. Nabi Muhammad insya Allah akan mencari kita. Nabi Muhammad akan membawa kita ke haul, air telaga, di mana kita sedang kehausan, akan diberi air dari tangannya Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin. Saya semalam bersama istri sudah menuliskan wasiat. Di dalam tulisan itu, walaupun saya lahir besar di kota suci Madinah, tapi insya Allah siap mati di Indonesia.